tidak ada satupun yang akan mendapatkan perundungan, kekerasan seksual, maka ini perlu ada upaya pencegahan yang sistematis. Kasus-kasus apa aja sih Bu yang sering ditangani atau pernah ditangani oleh teman-teman dari Direktorat PPS? Kece Radio, your easy listening station. Kece People, kembali lagi di program Bincang Unesa. Tentu hari ini kita akan mengulik banyak hal yang kaitannya dengan kampus kita Universitas Negeri Surabaya. Dan kali ini isu yang akan kita bahas menurut saya sangat menarik karena ini berkaitan dengan hal-hal yang dialami oleh mahasiswa maupun juga sivitas akademika saat ini. Dan saya nggak sendirian juga, Kece People, di samping saya ini telah bersama orang-orang hebat. Di samping saya dengan Ibu Mutimatul Faidah MAG sebagai Direktur Direktorat PPS Unesa dan juga relawan dari Satgas PPKS dengan Mbak siapa? Fahmia. Mbak Fahmia. Jadi banyak hal yang akan kita bahas teman-teman, terutama pengenalan tentang Direktorat PPS di Unesa karena kita bahas dulu ya Bu ya, beberapa akhir ini ada beberapa artikel dari berita ataupun kejadian di luar sana tentang adanya kejadian-kejadian seperti kekerasan seksual di lingkungan kampus dan itu tentu menjadi hal yang harus diprioritaskan Ibu. Oke. Nah, kita masuk ke Direktorat PPS Ibu. Sebenarnya apa sih Bu Direktorat PPS dan mengapa? Maksudnya mengapa ada Direktorat PPS? Terima kasih Mas Goldi. Jadi kalau kita bicara kenapa Unesa memiliki satu direktorat, tepatnya Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis, berawal dari sorotan luar biasa dari kementerian pada tahun 2022 dan itu juga masih menjadi amanah sampai sekarang. Ada 3 dosa besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi secara nasional. Yang pertama terkait dengan isu intoleransi, radikalisme, anti NKRI, ya, yang itu menjadi PR semua kampus untuk mengawal isu ini. Kemudian yang kedua adalah peredaran narkoba, miras, yang itu merupakan bencana nasional ya jika generasi muda sudah mengkonsumsi ini dan diwanti-wanti jangan sampai kampus menjadi mudahnya peredaran narkoba atau mahasiswa mengkonsumsi ini. Ini menjadi PR yang kedua. Dan PR yang ketiga adalah kekerasan seksual dan perundungan. Ada banyak fakta di awal di tahun 2022 itu ada satu temuan-temuan yang ada di secara nasional dan ini menjadi keprihatinan bersama. Dari 3 isu inilah kemudian Unesa memiliki beberapa satgas di tahun 2022. Ada Satgas PPKS, ada SMCC, yang di SMCC itu juga menangani masalah narkoba, kesehatan mental, dan juga ada pembinaan ideologi. Nah kemudian 3 unit ini menyatu dalam satu direktorat. Kenapa disatukan dalam satu direktorat? Karena di sini nanti ada proses pencegahan, ada proses penanganan. Nah untuk penanganan membutuhkan sebuah langkah-langkah kehati-hatian, kerahasiaan dan seterusnya. Begitu. Oke, kita mungkin bedah satu-satu ya Bu ya, karena ini pun hal yang memang menjadi concern dari universitas kita juga ya Bu ya. Betul. Kalau untuk beberapa isu seperti isu kekerasan, kemudian juga narkoba yang Ibu sampaikan tadi, sebenarnya kalau dari langkah-langkah pencegahan itu apa saja Bu yang dilakukan sejauh ini, sejauh Direktorat PPS seperti ini? Kita ulik satu-satu ya. Yang pertama adalah Satgas PPKS, Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual. Ini berawal dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Ada 2 tugas utama. Yang pertama adalah melakukan pencegahan. Pencegahan itu bisa dengan edukasi, sosialisasi dalam proses pembelajaran, di luar pembelajaran. Kemudian juga pembentukan tata kelola kampus yang tepat. Misalkan ada proses pengaturan, regulasi, kemudian juga setiap mahasiswa yang mengikuti program MBKM dan sebagainya dia harus melewati fase mengikuti pelatihan edukasi terkait dengan PPKS dan juga penguatan tata kelola kampus
Di situ ada bagaimana ormawa-ormawa, UKM-UKM, kemudian juga BEM, seluruh sivitas akademika teredukasi dengan PPKS. Sehingga atmosfer yang terbentuk di UNESA adalah atmosfer yang aman untuk semua, ramah untuk semua, tidak ada satupun yang akan mendapatkan perundungan kekerasan seksual, maka ini perlu ada upaya pencegahan yang sistematis. Nah, pencegahan sistematis ini dikawal oleh Satgas PPKS. Itu tugas yang pertama. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah di penanganan. Penanganan ini kompleks. Maka kita membuka sebuah hotline ya. Nah, nanti ketika ada aduan, ada laporan kasus atau ada nih tiba-tiba viral gitu. Nah, ini tentunya ini harus diproses, harus dilihat apakah ini benar-benar terjadi, bagaimana kemudian fakta yang ada proses yang namanya penanganan, investigasi, sampai kemudian rekomendasi sanksi dan seterusnya. Kemudian kalau itu ada korban dipulihkan, didampingi sampai kemudian dia bisa kembali menatap kehidupannya, masa depannya dengan smart, dengan ceria seperti mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang lain begitu. Jadi ada dua tugas utamanya begitu ya di Satgas PPKS. Nah, ada satu lagi yaitu SMCC ya, dulu SMCC Mitigasi Crisis Center. Di situ kita juga peduli kebencanaan. Ya, pada masa pandemi terkait dengan vaksinasi dan sebagainya. Kemudian hari ini kita turunkan tim ke Lumajang. Karena Lumajang memanggil kita agar UNESA peduli, agar UNESA juga turun ke sana. Ya, isu-isu kebencanaan nasional kita care terhadap itu. Kemudian masalah narkoba kita adakan edukasi, kemudian pencegahan, ada kesehatan mental ketika ada mahasiswa yang mengalami traumatik, depresi atau dia mengalami masalah-masalah mental yang sudah perlu pertolongan akut atau mungkin pencegahannya kita tangani itu di kesehatan mental. Dan yang terakhir adalah bidang ideologi dan moderasi beragama dan bela negara. Isu intoleransi, radikalisme, kemudian anti NKRI ini kan sangat rawan untuk keutuhan bangsa dan negara. Maka UNESA punya konsep untuk mengawal ini sehingga ada satu subdit yang mengawal masalah ideologi, moderasi beragama dan bela negara. Ada pencegahan dan ada juga penanganan begitu. Oke Bu, ya KC People tadi Bu Mutim kan sudah banyak membahas apa itu sebenarnya Direktorat PPIS dan apa tujuannya, apa tupoksinya juga. Nah kita pengen tahu juga ini Bu, juga buat pembelajaran teman-teman yang sekarang nonton, kasus-kasus apa aja sih Bu yang sering ditangani atau pernah ditangani oleh teman-teman dari Direktorat PPIS? Tadi Direktorat PPIS kan ada 3 ya. Untuk Satgas PPKS memang fokus menangani masalah kekerasan seksual. Jadi teman-teman yang mengalami pelecehan, naudzubillah ya, tetapi jika ada itu terjadi bisa call kami, bisa buka IG kami di IG Satgas PPKS. Nanti di situ ada link untuk aduan, link untuk menyampaikan apa yang terjadi. Nanti kita akan appointment ya, kapan bisa bertemu di dalam UNESA, bisa bertemu senyaman dia. Karena kalau korban itu biasanya takut-takut berani gitu ya. Antara takut dan berani itu beraduk begitu. Keberanian untuk membongkar ini tapi ketakutan jika ada ancaman dan sebagainya. Karena itu senyaman dia. Apakah datang ke kami ada di lantai 4 gedung rektorat kampus LIDA atau kita janjian, kamu nyaman di mana atau ngobrol dulu di mana begitu. Nah, nanti di situ kita akan mendengar, melihat mengetahui apa yang terjadi, kisahnya seperti apa. Nah, dari situ nanti kita akan takar ya kekerasan seksual yang terjadi itu pada level yang mana. Kemudian kondisi psikologisnya dia seperti apa. Ketika kita tahu kondisi psikologisnya dia apakah tertekan, apakah dia dalam pressure atau dalam ancaman, maka kami akan pasti akan memberikan dampingan. Di tim kami ada psikolog yang akan melakukan pendampingan selama proses penanganan ini. Ketika itu berkaitan dengan pihak lain atau pelakunya itu adalah mahasiswa, sesama mahasiswa, maka kita juga akan call pelakunya. Begitu, tetapi tidak akan mereka berada dalam satu ruang yang sama. Jadi mereka nggak akan dipertemukan begitu, tidak. Jadi kita panggil secara terpisah. Kalau itu yang menjadi pelaku adalah sivitas akademika, apakah itu dosen apakah itu mahasiswa, apakah itu tendik, maka perlakuan kita adalah sama. Nah kalau misalkan ini dengan mahasiswa kampus lain nih,
Oke. Apakah bisa mahasiswa ditangani UNESA juga dan gitu Bu ya? kampus lain. Nah, sebenarnya Satgas PPKS itu kan sudah menjadi kewajiban ya di seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Maka kita akan kontak Satgas PPKS di kampus tersebut. Kita kontak, kita call, bahwa kita infokan bahwa ada aduan seperti ini yang itu melibatkan pelakunya adalah mahasiswa di kampus Bapak Ibu. Ya, kita akan koordinasi antar Kampus, Satgas oke. begitu, antar kampus. Nah, bagaimana kalau ini pelakunya orang luar nih, misalkan dia tidak mahasiswa kampus lain, dia tidak dari UNESA, tetapi orang umum atau masyarakat umum, maka kami bisa call dia, kontak dia, dan biasanya pengalaman yang sudah pernah terjadi sejauh ini semua merespon, dan kami akan clearkan. Misalkan itu kalau kasusnya adalah penyimpanan, mohon maaf nih ya, video porn dan sebagainya, ancaman ini akan menyebar, maka kita akan pastikan bahwa kita akan panggil, kita akan pastikan bahwa dokumen-dokumen itu tidak ada, dan tentunya akan ada proses biasanya ada penandatanganan, penandatangan pernyataan dan sebagainya. Begitu. Oke. Jadi memang untuk keamanan dari teman-teman yang melapor ini dipastikan. Jadi kami menjamin yang pertama kerahasiaan. Identitas, betul. gitu ya. Nama, dari prodi apa, kasusnya bagaimana, tidak akan tahu kecuali yang ada di dalam tim kami. Jadi tidak akan keluar kemana-mana. Jadi ini yang perlu teman-teman tahu, bahwa kerahasiaan korban itu adalah amanah kami. Karena Satgas Permendikbud itu mengharuskan Satgas PPKS harus menjamin yang pertama identitas korban, yang kedua adalah bagaimana keamanan korban juga. Ya, jangan sampai kemudian takut melapor karena diancam. Nah ini, ya maka itu pun kami nggak usah takut diancam, kami akan dampingi, kami akan support kamu. Karena gini, anak-anak yang menjadi korban KS itu dia butuh support system, ya, butuh orang-orang yang hadir di sekitarnya, bahwa dia tidak sendiri, bahwa dia bersama orang-orang yang mampu mendampingi dia untuk keluar dari problem ini. Karena banyak yang terjadi itu adalah toksis ya, yang sering terjadi itu. Jadi berawal dari relasi. Jadi kekerasan yang seksual yang ada dalam relasi yang kemudian berujung pada ancaman, berujung pada teror dan sebagainya. Ini kami amanah ya untuk menjaga identitas itu, dan kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Jadi UNESA sendiri teman-teman ini ngasih wadah untuk teman-teman yang melapor ataupun memiliki kasus yang seperti yang Ibu ceritakan ya Bu ya. Mungkin mengalami kekerasan dalam seksual, kemudian diperlakukan yang tidak baik atau tidak senonoh. Atau misalkan dia tahu nih ada teman konsumsi sejenis barang haram ya, yang dilarang oleh negara, begitu. Dia bisa sampaikan. Artinya apa? Kita nggak boleh dong membiarkan teman kita berada dalam keterpurukan, gitu kan. Misalkan, Bu, kamu tahu tuh temanku ini kok dia konsumsi ini bla 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 bla. Cerita saja. Anak ini bisa ditolong gitu ya. Dia perlu datang ke kami atau kami datang ke dia untuk bisa memberikan support agar lepas dari konsumsi narkoba dan sebagainya. Jadi narkoba juga menjadi isu yang kami kawal juga. Atau misalkan gini, Bu, ada nih Bu selebaran kita diajak untuk ikut kegiatan, tapi kok isinya itu merongrong Pancasila, merongrong NKRI, lapor, sampaikan ke kami begitu. Jadi kami tahu, oh ini mana nih selebarannya seperti apa, di mana ngajak kajiannya atau ngajak diskusinya, siapa narasumbernya, apakah orang UNESA ataukah di luar UNESA. Nah begitu. Jadi 3 isu tadi menjadi konsen kami, tidak hanya KS saja. Baik Ibu, cuma kita ke KS dulu karena mungkin teman-teman yang melapor ini kan ada rasa takut, ada apa. Betul, nah, dengan itu kan ada juga Satgas PPKS ya Bu ya? Dari unsur mahasiswa. Iya, dari unsur mahasiswa. Betul. Dan di samping kami juga ada Mia ya. Mia ini jurusan apa, terus semester berapa sekarang? Jurusan sosiologi, sekarang semester 7. Sosiologi semester 7. Kalau boleh tahu dan diceritakan ini Mia, pernah nggak sih teman-teman tuh lapor ke Satgas PPKS? Maksudnya yang Mia tangani juga loh ya. Terus apa sebenarnya tugas dari Mia sendiri di Satgas atau di relawan PPKS? Baik. Terima kasih. Tugas dari saya sebagai Satgas Mahasiswa sebenarnya itu lebih ke penanggulangan. Penanggulangan, Jadi bukan langsung kalau ada korban kemudian Satgas Mahasiswa yang
yang melakukan proses itu. Tetapi yang melakukan proses penanganannya itu Satgas dari dosen. Gitu. Jadi kami lebih ke bawahnya aja kayak pendampingan, kayak seperti itu. Terus kita lebih banyak melakukan di bawah sih, kayak pendampingan, kayak konselor sebaya, kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya kalau jadi satgas ini kan lumayan juga waktu pasti juga dikorbankan nih Bu ya. Itu gimana sih ngatur waktu antara jadi satgas nih sama kuliah? Iya Mas, kalau aku sih emang yang diprioritaskan adalah kuliah ya, kan penting gitu. Tapi untuk peran berada di Satgas ini juga penting, sama pentingnya gitu. Jadi kalau aku tuh lebih prepare dari awal, mana tugas tuh udah dikasih deadline gitu loh. Kayak gitu, jadi gak ada tuh yang namanya ketika ada di Satgas, lantas kemudian masih mikir, waduh tugas kuliah gimana ya, udah gak ada yang seperti itu gitu. Jadi buat ngatur waktunya bisa-bisa aja sebenarnya. Iya, bisa aja. Nah, ini juga buat teman-teman atau kece people yang sekarang nonton ini bisa banget ya Mia ya jadi relawan ataupun jadi satgas juga karena selain juga kuliah ini juga bermanfaat buat keberlangsungan pengalaman berharga kan Ibu. Dalam proses bagaimana mendampingi, bagaimana menjadi teman sebaya, bagaimana menjadi konselor sebaya, bagaimana mengedukasi teman-teman level sesama mahasiswa. Pengalaman berharga tentunya ya, Mia ya. Baik Bu, saya pengen tahu ini secara struktural sebenarnya di Direktorat PPS itu ada siapa aja sih Bu selain dosen dan mahasiswa juga? Jadi kalau di Direktorat PPS itu ada direktur ya, kemudian ada Kasubdit PPKS itu Pak Iman Pasu, kemudian Kasubdit Mitigasi Crisis Center itu Budiana Rahmasari, kemudian Kasubditnya Ideologi dan Moderasi Beragama Bela Negara itu Pak Rojil. Kemudian nanti di PPKS itu ada satu lagi divisi prevensi dan intervensi lebih kepada bagaimana pendampingan psikologisnya itu Bu Nanda psikolog. Kalau di SMCC itu ada dua divisi, ada divisi narkoba dan kesehatan mental itu Pak Wiryo, ada divisi K3 dan kebencanaan itu Pak Agus Syifak. Kemudian kalau di Kasubdit Ideologi hanya satu aja, tidak ada divisinya. Itu secara struktural Bu ya? Iya. Tadi kan juga udah disinggung kantornya di mana, bisa diperjelas lagi Bu? Kami di kantor di Direktorat PPIS itu ada di lantai 4. Gedung rektorat ya, ada di lantai 4 gedung rektorat. Teman-teman bisa datang ke sana sewaktu-waktu untuk misalkan pengen sharing, misalkan ada yang punya masalah nggak bisa tidur, gangguan tidur gitu atau gitu datang. Nanti kita akan pilih apakah ini nanti wilayahnya akademik ya pada masalah penyelesaian studi nanti ada di bidang BK. Ada Mas Fadi di bidang BK kemahasiswaan. Tapi kalau ini problemnya adalah problem di luar akademik ya, masalah relasi, kemudian sesama jenis dan sebagainya, lawan jenis dan problem-problem krusial yang itu butuh pendampingan, maka kita akan hadir untuk bisa datang melakukan yang terbaik untuk mahasiswa. Enggak hanya mahasiswa ya, siapapun warga UNESA, dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa, staf, pegawai yang punya masalah terhadap isu kekerasan seksual atau penyalahgunaan narkoba, minuman keras, ataupun kita siapapun yang melihat, menyaksikan aktivitas yang mengkonsumsi yang diharamkan tadi, ya, yang dilarang tadi, maka bisa menyampaikan ke kami agar ada tindakan preventif, pencegahan dan juga kuratifnya lebih tersistem begitu. Jangan sampai udah kebablasan baru nih gitu ya. Jangan sampai viral dulu baru nih. Jadi teman-teman nggak usah penyelesaian itu akan ada di kami dan kami amanah. Tidak perlu kemudian diviralkan aja. Nah itu bukan cara yang cerdas ya di dalam menangani masalah atau di dalam menyelesaikan sebuah problem. Jadi kita soft tapi pasti. Gitu. Intinya di UNESA mengasih atau memberikan wadah. Betul. Dan juga tentu ini kan menjadi tujuan yang panjang ya Bu pastinya untuk teman-teman. Maksudnya untuk masalah-masalah yang berada di lingkup kampus kita. Betul. Cuma kalau untuk dalam tahun ini Bu, step by step-nya dari Direktorat PPIS sendiri per unit itu tadi Bu, kegiatan-kegiatan yang mungkin akan dilakukan di tahun ini itu apa aja sih Bu? Nah yang sudah ada di SMCC
Yang pertama adalah peduli bencana, peduli kemanusiaan. Kapanpun ada yang memanggil kami untuk sampai semester ini sudah ada 2 tempat ya. Kapan itu di Diorejo ketika ada banjir, kemudian sekarang di Lumajang. Dan kemudian selain ada vaksinasi kami sudah 2 kali. Itu kaitannya dengan kebencanaan. Kemudian untuk K3 kami pastikan bahwa setiap prodi-prodi itu memiliki SOP penanganan tata laksana sehingga pembelajaran bisa terlaksana dengan baik, aman begitu ya, tidak ada terjadi accident. Kemudian kalau bidang kesehatan mental kami open juga menerima aduan, sharing, curhatan mahasiswa sudah ada 30 ini. Untuk bulan ini atau untuk satu semester ini? Satu semester ini sudah ada 30 yang masuk di dalam pendampingan kesehatan mental. Baik ada juga dosen dan juga mahasiswa. Kemudian untuk ideologi ada program-program edukasi, webinar, TOT, kemudian pendidikan dan pelatihan, PPKS juga sama. Kami juga ada kegiatan yang online. Jadi setiap bulan itu kami selalu ada webinar atau talk show secara online, apakah live IG, ada berbagai macam pola ya yang kami lakukan setiap minggu itu selalu ada untuk memasifkan edukasi agar semua sivitas tercerahkan, tidak ada yang tergoda oleh narkoba, tidak ada yang tergoda oleh miras, tidak ada yang kemudian melakukan tindakan kekerasan atau menjadi korban. Maka kita lakukan masifasi, edukasi, sosialisasi dan penyadaran itu selain program penanganan. Jadi memang programnya ini memang padat ya Bu ya? Iya betul. Padat juga. Nah untuk Mia ini kan programnya juga padat ini Mia. Nah kalau bisa di-share nih sama teman-teman ini pengalaman serunya kayak apa sih? Atau jadi Satgas PPKS itu gimana sih? Menjadi Satgas mahasiswa kemarin tuh sempat ngedampingin mahasiswa baru tahun 2022 untuk modul PPKS-nya gitu ya. Itu melalui Zoom kurang lebih selama 3 atau 5 hari gitu. Terus kemudian mahasiswa yang mengikuti dan mengisinya itu kurang lebih 5.500 mahasiswa. Banyak ya. Iya. Kemudian ada juga ya kayak panggung ekspresi. Panggung ekspresi di situ kemudian saya bisa melihat bahwasanya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita yang berpotensi untuk menyalurkan ide-idenya dan inovasi untuk bersuara mengenai pelecehan dan kekerasan seksual di kampus itu dalam bentuk macam-macam gitu. Ada yang nari, ada yang ngedance, ada yang berpuisi, drama dan lain-lain sebagainya. Terus berkesempatan juga untuk menghadiri mitra ya kayak Satgas PPKS di kampus lain, terus kita bertukar pikiran kayak gitu-gitu. Terus sempat juga ke Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk ngomongin isu yang sama seperti itu. Baik, itu tadi kita udah banyak Kece People bahas tentang apa itu Direktorat PPIS, dan saya pengen ngasih ruang untuk Ibu untuk ngasih closing statement kepada mahasiswa juga atau kepada juga Direktorat PPIS. Silakan Ibu. Mewujudkan kampus yang ramah, aman, egaliter, saling menghormati, saling menghargai, asih asuh antar warga dan sivitas akademika adalah harapan kita semua. Karena itu saya berharap semua sivitas akademika, mari kita kembangkan jiwa egaliter, jiwa tolerans, dan juga kita jauhkan dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai keluhuran bangsa kita. Kita stop kekerasan seksual, kita tolak narkoba, kita tolak miras, dan kita wujudkan kampus yang sehat, aman, zero kekerasan seksual, zero narkoba, zero perundungan, dan juga zero radikalisme. Itu butuh dukungan semuanya. Mari wujudkan itu bersama kami, Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis Universitas Negeri Surabaya. Itu tadi dari Bu Mutim. Mungkin dari Mia, ada yang mau ditambahkan? Siapapun kalian yang mau sharing, yang mau curhat, dan yang mau mengadu, bisa langsung datang ke lantai 4, Rektorat lantai 4. Terus bisa juga membuka IG Satgas PPKS UNESA, di situ sudah ada hotline aduan. Terus bisa juga menghubungi nomor 085 852 885 850. Terima kasih. Oke, itu tadi terima kasih banyak atas waktunya Ibu Mutim Faidah MAG selaku Direktur Direktorat PPIS, terus juga Mia Satgas PPKS yang dari unsur mahasiswa.
Dan teman-teman Kece People, kita tadi juga banyak membahas tentang apa itu Direktorat PPIS, apa saja hal-hal yang ditangani seperti kekerasan seksual, kemudian juga isu narkoba ya Bu ya, dan juga radikalisme. Dan teman-teman jangan takut karena tadi juga udah dijelasin mana-mana saja tempat atau lokasi untuk kalian datang, untuk mengadu, untuk juga sharing. Karena di Direktorat PPIS sendiri juga ada dosen, ada juga mahasiswa yang memang memberikan wadah ya Bu ya, Mia. Dan jangan lupa teman-teman buat episode kali ini Bincang Unesa, kalian juga harus dengerin dan juga untuk follow akun di Kece TV untuk semuanya. Mulai dari akun sosmed di YouTube kami, jangan lupa di subscribe ya. Di Kece Media by Unesa, kemudian juga di seluruh media sosialnya mulai dari Instagram, kemudian juga di TikTok di Kece Media by Unesa. Saya Goldi Gumilang, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya pamit, terima kasih banyak Ibu, terus Mia juga. Sampai ketemu di Bincang Unesa selanjutnya. Kece People.